Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kampus BSI Jatiwaringin ingin mempresentasikan tentang komunikasi antar pribadi, yaitu beranggotakan saya sendiri, Hanifah Maharani, NIM 6420746, dan yang kedua Maudi Amelia Utami dengan NIM 6420742, dan yang ketiga Bilqis Zatayuni dengan NIM 642074669. Disimak ya teman-teman. Komunikasi antar pribadi yang dimaksud di sini ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami atau informal untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya ini adalah menurut para ahli. Yang pertama itu ada Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, menuliskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Dan yang kedua, menurut R. Wayne Page, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikasi menanggapinya pada saat yang bersamaan. Dan yang ketiga, Josh DeVito, sebagaimana dikutip dari jurnal Proses Komunikasi Interpersonal antara guru dengan murid penyandang autis di kursus piano Forsando Surabaya tahun 2013 menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun nonverbal antara dua orang atau lebih yang saling mengaruhi. Selanjutnya ini adalah ciri-ciri komunikasi antara pribadi. Komunikasi dilakukan adalah dua orang atau lebih menggunakan media tertentu, bahasa yang digunakan bersifat informal atau tidak baku. Tujuan yang ingin dicapai bisa bersifat personal atau pribadi bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat, dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Selanjutnya ini adalah ciri-ciri komunikasi antara pribadi. Menurut Rogers, terjadi arus pesan dua arah. Yang kedua, terjadi umpan balik. Yang ketiga, jangkauan terhadap relatif lambat. Yang keempat adalah mengandung konteks komunikasi dua arah, terdapat efek yaitu berupa perubahan sikap. Dan yang selanjutnya, ciri-ciri menurut DeVito, yang pertama itu adanya keterbukaan antara individu yang berinteraksi, dan yang kedua adanya empati yang baik pada kedua belah pihak, dan yang ketiga adanya dukungan antara kedua pihak, dan yang keempat adanya rasa positif, rasa dan anggapan yang diberikan dan ditonjolkan ketika berkomunikasi, dan yang kelima adanya sebuah kesamaan. Selanjutnya itu ada 3 faktor pembentukan komunikasi antara pribadi. Yang pertama itu perbedaan antara manusia. Perbedaan inilah yang mendorong manusia untuk tahu lebih dalam tentang hal yang tidak dia pahami. Dan yang kedua, kebutuhan manusia akan pengakuan diri. Kebutuhan yang satu ini menjadi kebutuhan pokok manusia. Dan yang ketiga, kebutuhan sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial. Selanjutnya itu adalah tujuan komunikasi antara pribadi. Dan yang pertama itu menyampaikan informasi agar orang yang dimaksud mengetahui sesuatu. Dan yang kedua, berbagi pengalaman, saling berbagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan ataupun menyedihkan.
Dan yang ketiga, menumbuhkan simpati dengan cara dukungan moral, bantuan dana, obat-obatan, aneka barang, atau menjadi sukarelawan. Dan yang selanjutnya, keempat, melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu, untuk melakukan suatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Pengungkapan segala bentuk kekecewaan atau kekesalan secara tepat, secara tidak langsung akan dapat mengurangi beban pikiran. Dan yang keenam, menumbuhkan motivasi. Seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Yang selanjutnya ini adalah contoh efektivitas komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu bisa berinteraksi secara langsung, dan yang kedua bisa memakai bahasa yang lugas, dan yang ketiga bisa menghindari penggunaan makna konotatif, dan yang keempat itu bisa menggunakan waktu efisien. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yaitu Maudi. Selanjutnya, komunikasi tatap muka. Komunikasi tatap muka suatu bentuk komunikasi yang mempertemukan secara tatap muka pihak komunikator dan komunikan. Pesan disampaikan secara langsung dari komunikator dan secara langsung dapat langsung menerima umpan baik atau balik feedback dari komunikasi. Selanjutnya ada tujuan komunikasi tatap muka, yaitu ada 5. Yang pertama, mengerti akan pentingnya komunikasi tatap muka dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mengerti kapan komunikasi tatap muka lebih tepat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mengerti tentang komponen-komponen pokok agar komunikasi tatap muka menjadi baik. Yang keempat, mempelajari teknik-teknik pokok agar komunikasi tatap muka menjadi baik. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan dalam mengingatkan komunikasi tatap muka. Selanjutnya, keuntungan komunikasi tatap muka. Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman arti yang tersimpan. Yang kedua, dapat melihat isyarat, ekspresi wajah, gerak tangan, tekanan suara, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi interpersonal tatap muka adalah kita dapat melihat respon balik atau maupun balik komunikasi. Saat melakukan proses interaksi, jika umpan balik yang diberikan bersifat positif, maka kita dapat diterima dengan baik oleh komunikasian. Sebaliknya, bila respon bersifat negatif, maka kita sebagai komunikator harus memperbaiki cara penyampaian pesan yang dimaksud. Selanjutnya, kerugian komunikasi tatap muka. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih lama. Yang kedua, sering terbawa emosi. Yang ketiga, komunikasi tatap muka adalah bertindak efektifian waktu. Komunikator dan komunikan harus bertemu dalam melakukan proses komunikasi dan menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat. Memang, sebenarnya komunikasi tatap muka dapat menjadi lebih efektif bila melakukan hal melobi yang biasa dilakukan oleh para pemimpin perusahaan dengan pimpinan
perusahaan lainnya. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan, faktor yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi pengarahan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu, sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas pekerjaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, gaya kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rifai dan Mulyadi dalam Kumala dan Agustina atau 2018 sama dengan 27, mendefinisikan bahwa gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar secara organisasi dapat tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh perusahaan pemimpin. Yang kedua, menurut Faisal Rifai dalam Sudaryono 2014 sama dengan 312, mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, oleh bawahannya. Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi falsalah, keterampilan, sifat, dan sikap yang mendasari perilaku seseorang. Yang ketiga, menurut Siagian dalam Erlangga 2017, bahwa gaya pemimpinan seseorang adalah identik dengan tipe kepemimpinan orang bersangkutan. Gaya kepemimpinan seseorang pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian itu sendiri yang unik di khas hingga tingkah laku dan gaya yang membedakan dirinya dengan orang lain. Selanjutnya, bentuk gaya pemimpin. 1. Gaya kepemimpinan otokratis. Orang yang menjalankan semua kewajiban untuk yang pertama, mengambil keputusan. Yang kedua, melakukan tindakan. Yang ketiga, mengarahkan. Dan yang keempat, memberi motivasi. Dan yang kelima, mengawali bawahan secara langsung dan terpusat di tangannya sendiri. Tujuannya meminimumkan penyimpanan dari arah yang ia berikan itu sendiri. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipatif. Pemimpin yang melakukan tugasnya dengan cara banyak memberikan konsultasi. A. Dengan cara menghimpun pendapat dari bawahan dalam rangka mengambil keputusan akhir. B. Mendorong kemampuan karyawan. C. Memotong pikiran-pikiran karyawan yang berada di bawah pimpinannya. D. Wewenang akhir dalam mengambil keputusan tetap berada di tangan pemimpin. Yang ketiga, gaya kepemimpinan freelance. A. Pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada bawahannya dengan agak lengkap. B. Karyawan dianggap mampu mengendalikan diri sendiri dan menyelesaikan pekerjaannya. C. Karyawan dipancing kreatif, inisiatif, dan dituntut untuk meningkatkan kemampuan.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Bilkis. Saya akan meneruskan dari teman saya dan akan membahas tentang pendekatan perilaku kepemimpinan dari teori X dan Y dari Douglas McGregor. Didasarkan pada berbagai asumsi tentang para karyawan dan bagaimana memotivasi mereka. Teori X pada dasarnya negatif dan gaya kepemimpinannya yang diterapkan dalam suatu organisasi adalah kepemimpinan petunjuk. Komunikasi yang dikembangkan antara manajer dan dengan karyawan cenderung menjadi komunikasi satu arah, yaitu komunikasi dari manajer ke bawahan atau disebut top-down communication. Teori Y pada dasarnya cenderung positif dan gaya kepemimpinannya yang diterapkan oleh gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu karyawan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Karyawan diasumsikan cenderung berperilaku positif, semangat kerja yang tinggi, tidak malas bekerja, ingin bekerja mandiri, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang antara manajer dengan karyawan adalah dua arah. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan Ludlow dan Penton. Pengarahan digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan suatu tugas tertentu. Selain itu, tugas pekerjaan cenderung kompleks dan rumit. Pembekalan ada dua, yaitu diterapkan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua adalah karyawan memiliki motivasi yang cukup tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan dukungan. Digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan seorang manajer. Pendelegasian digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas dari seorang manajer. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan situasional. Dipopulerkan oleh Hal Rigel dan Skolm, bahwa manajer yang efektif harus dapat memahami dengan baik dan tepat bagaimana kondisi lingkungan kerja yang ada, termasuk latar belakang para karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Core leadership skill, keahlian kepemimpinan inti, yaitu pemberdayaan, kemampuan seseorang manajer untuk berbagai pengaruh dan kendali para karyawannya. Manajer dapat memberdayakan para karyawan untuk terlibat secara langsung dalam suatu proses pengambilan keputusan bagi pencapai tujuan suatu organisasi. Intuisi adalah keyakinan bahwa dalam diri seorang mengenai suatu tanpa pertimbangan sadar. Kadang-kadang memutuskan sesuatu hanya karena dengan rasanya benar atau karena firasat. Selanjutnya adalah pemahaman diri. Kemampuan untuk mengenal diri sendiri, baik kemampuan untuk kelemahannya, kekuatan yang ada pada diri sendiri senantiasa dikembangkan sementara kelemahan secara bertahap dapat diatasi dengan belajar dan berlatih. Visi merupakan kemampuan untuk berimajinasi pada suatu yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan cara bagaimana mencapainya.
Kesesuaian nilai merupakan kemampuan untuk memahami dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan. Ketidaksesuaian antara keduanya akan berdampak pada ketergantungan, kelancaran kegiatan operasional organisasi. Kebutuhan manusia dikategorikan menjadi 5 tingkatan. Kebutuhan yang paling rendah sampai kebutuhan yang paling tinggi. Individu harus memuaskan kebutuhan tingkat bawah sebelum mereka mendapat memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang terpuaskan tidak lagi memotivasi. Motivasi individu tergantung pada di mana tingkat hierarki ia berada. Hierarki kebutuhan tingkat rendah atau disebut dengan eksternal adalah fisik dan keamanan. Kebutuhan tingkat tinggi atau disebut internal adalah sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Teori kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisik adalah makanan, minuman, tempat tinggal, seks, dan kebutuhan fisik lainnya. Kebutuhan keamanan adalah keamanan, perlindungan dari gangguan fisik dan emosi, kepastian bahwa kebutuhan fisik akan terus terpenuhi. Kebutuhan sosial adalah kasih sayang, menjadi bagian dari kelompoknya, diterima oleh teman-teman, dan persahabatan. Kebutuhan harga diri. Faktor harga diri internal seperti penghargaan diri, otonomi, pencapaian prestasi, atau faktor harga diri eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri, pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri, dorongan untuk menjadi apa yang mampu dicapai. Selanjutnya adalah mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengarkan adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi, karena komunikasi melibatkan sumber dan penerima. Menyimak terdiri atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Kegiatan mendengar memerlukan latihan yang cukup. Semakin banyak berlatih mendengarkan, maka akan semakin baik dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pesan dan saran, mohon bimbingannya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.